Halo Dewabers, ketemu lagi dengan aku Tasya. Gimana nih? Udah makin hari makin deket ke UTBK, progres persiapan UTBK-nya gimana? Udah 80%? 90%? Hari ini kita bakal naikin persenannya dengan ngebahas soal-soal literasi bahasa Inggris. Yuk, siapin alat tulis kalian dan simak baik-baik ya. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang comparative text analysis. Gimana tuh comparative text? Comparative text di mana ada dua teks yang berbeda itu membahas satu topik yang sama. Entah dia menambahkan informasi dari teks pertama atau dia justru bertolak belakang, tergantung dari teksnya sendiri. Nah, kita coba lihat langsung ke soalnya. Di sini ada dua teks membicarakan tentang coronavirus, tentang COVID ya. Nah, nomor satu, what potential future implications can be inferred from the advancement highlighted in text 1 and 2 for pandemic management. Nah, ini bisa kita highlight nih, apa sih yang dicari? Di sini yang dicari adalah potential future implication yang bisa kita simpulkan dari the advancement highlighted in text 1 and 2, dari kemajuan ya yang dibicarakan di teks 1 dan teks 2. Potential future ini berarti kita mau ngomongin sesuatu yang positif di masa depan ya. Sesuatu yang positif di masa depan. Nah, kita lihat nih, teks 1 dia ada apa sih gitu. Di teks 1 dia ada vaccine development di situ ya, the realm of mRNA vaccine. Di teks 2 dia lebih ke fokus ke public health strategies untuk menambah keakuratan dan aksesibilitas ke tes COVID gitu ya. Nah, di masa depan kira-kira bakal ada apa gitu ya dalam soalnya. Berarti kita cari yang positif. Nah, kita lihat yang A, enhanced mRNA technology might render future variants ineffectively managed. Di situ ada kata yang bersifat negatif ya. Jadi nggak mungkin nih jawabannya yang A, itu salah. Kita lihat yang B, collaborative efforts are likely to diminish in importance over time. Ada diminish di sini. Diminish artinya apa? Diminish artinya berkurang. Diminish. Dia artinya berkurang. Sehingga ini bermakna negatif juga ya. Jadi udah pasti salah. Nah, kita lihat yang C, public health strategies might evolve. Evolve itu apa sih? Evolve adalah berkembang ya. Berkembang. To include new preventive measures beyond mask wearing and social distancing katanya. Public health strategies itu kemungkinan ya akan berkembang untuk adanya strategi baru untuk mencegah si COVID ini. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C ya. Kita lihat yang D dulu. Yang D di sini ada to replace, untuk menggantikan. Di sini nggak ada ya di teksnya yang membicarakan tentang menggantikan vaksin. Jadi yang D salah. Dan yang E ini ada obsolete. Obsolete itu artinya menghilang. Obsolete itu artinya menghilang. Gak ada ya, justru di teks mereka itu ingin mengembangkan suatu cara baru untuk menanggulangi si COVID-19 ini. Gitu ya. Oke, yang ini mungkin masih mudah ya. Kita coba ke soal berikutnya. Di soal berikutnya yang ditanyakan adalah how do the terms discussed
In text 2, complement the advancement highlighted in text 1 regarding pandemic management. Yang ditanyakan bagaimana tema yang didiskusikan di teks 2 itu melengkapi kemajuan yang ada di teks 1 katanya mengenai manajemen pandemik. Nah, di sini kita lihat nih, teks 1 dia ngomongin tentang ini ya, vaccine development, kemajuan vaksinasi gitu, termasuk mRNA vaksin. Nah, kalau di teks 2 kita lihat di sini untuk pandemic manajemennya nggak cuman fokus ke vaksin, focusing not only on vaccine and treatment, but also on robust public health strategies. Katanya gitu ya. Berarti nggak cuman ke vaksin, tapi mereka lebih ke pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu, termasuk public health strategies. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Nah, karena dia mensupport atau menambahkan juga informasi di teks 1 dengan memperlihatkan ada loh pendekatan yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Ini juga kayaknya masih gampang ya. Kita coba lihat ke teks selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya yang ditanyakan adalah what major breakthroughs occurred in 2022 regarding pandemic management katanya. Breakthroughs itu apa sih? Kita tulis ya, breakthrough. Breakthrough itu adalah terobosan. Nah, di sini ditanyanya major breakthroughs, berarti terobosan besar apa yang terjadi di tahun 2020. Kita lihat ke teksnya. Di teks pertama di 2022 ini, the year marked breakthroughs in vaccine development, particularly in the realm of mRNA vaccine, dia bilang. Ini ya si breakthroughs ini. Terus di paragraf selanjutnya juga ada moreover advancement in antiviral treatments capture attention. Jadi ada mRNA vaccine dan ada advancement in antiviral treatments. Nah, kita lihat di teks 2 di the year 2022 ada holistic approach to pandemic management. Dia fokusnya di public health strategies. Effortnya apa? Untuk enhance testing accessibility and accuracy. Di situ ya. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya. Ada di enhanced testing methods, ada di teks 2, dan advancement in antiviral treatments itu ada di teks 1. Jadi keduanya ada di teks ya. Ini dan ini. Gitu. Jadi semuanya ada nih di dalam teksnya, nggak akan jauh-jauh dari teks. Kita lihat soal selanjutnya. Based on text 2, berarti kita langsung lihat ke teks 2-nya aja. What role did public health strategies play in managing the pandemic in 2022? Public health strategies, kita cari public health strategies. Dia ngapain sih? Efforts to enhancing testing accessibility and accuracy. Di situ ya. Terus public health strategies. Di sini juga nih. Public health campaigns, initiative promoting vaccination awareness, mask wearing, and social distancing. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C ya. Kita lihat jawaban lain. Yang A, they were insignificant, tidak penting, udah pasti salah ya. Yang B, they were solely focused on mask wearing campaigns. Solely itu hanya, berarti salah. Kita tulis nih, solely itu hanya. Jadi udah pasti salah ya, karena nggak cuman di pemakaian masker aja. Yang D, they hindered efforts to curb the virus spread.
They hindered, ini mereka berarti menghalangi ya, menghalangi effort untuk menyembuhkan. Ini udah pasti salah ya, mana mungkin. Terus yang they help to spread the virus, apalagi ini ya, untuk menyebarkan virusnya. Udah pasti salah, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya yang ditanyakan masih berdasarkan teks 2 ya. Based on text 2, what was major focus in public health campaigns in 2022? Nah, di sini tadi udah aku tandai ya, yang ini public health campaigns. Di situ mereka mempromosikan vaccination awareness, mask wearing, and social distancing. Jawaban yang paling tepat berarti yang B ya. Kenapa nggak yang D? Kan ada mask wearing, tapi di sini dia bilang mask wearing only, hanya pemakaian masker. Sementara di teksnya nggak cuman menyebutkan si pemakaian masker saja. Jadi ini salah gitu. Oke, yang ini gampang banget ya. Kita bisa lihat jelas informasinya pada teks kedua. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. How did collaborative efforts between health authorities, governments, and communities influence pandemic management? Nih, kita cari health authorities, governments, and communities. Ada di mana tuh? Dia ada di sini di kalimat terakhir teks 2. Collaborative efforts between health authorities, governments, and communities became the cornerstone in navigating the ongoing challenges posed by COVID-19. Cornerstone itu apa sih? Kita tulis cornerstone. Cornerstone itu artinya landasan ya. Jadi mereka itu menjadi landasan untuk pengarahan pengarahan challenges yang kita hadapi di COVID-19 ini. Jadi jawabannya udah pasti yang D ya, ada cornerstone. Ini gampang banget ya, karena kita bisa lihat informasinya langsung ada di teksnya tanpa ada perubahan kalimat ya. Kita lanjutkan nomor 7. What were the two major advancements mentioned in text 1 regarding pandemic management? Two major advancement di teks 1 itu tadi yang pertama ada vaccine development, the realm of mRNA vaccine, dan ada advancement in antiviral treatments. Jadi jawabannya yang ini ya, yang E. Sudah pasti yang E. Gitu, gampang ya, ada di teks. Terakhir nih, soal terakhir. What future development is likely based on the collaborative effort emphasized in text 2? Di teks 2 tadi mereka itu kan nggak cuman fokus ke vaksin ya. Mereka juga ada pengembangan di aksesibilitas si testing rapid. Terus ada juga public health campaign yang mereka mempromosikan vaccination awareness, terus mask wearing, dan social distancing. Nah, kira-kira perkembangan apa di masa depan yang bisa dilakukan? Nah, perkembangan di masa depan ini justru kita ingin yang terbaik kan ya, kita ingin yang positif. Jadi kita ambil jawaban yang positif. Positive development. Nah, kita ambil yang positif. Kita lihat di jawaban yang A, ada diminishing. Di situ ada berkurangnya, berarti salah ya, itu kata negatif. Kita lihat di B, increasing community skepticism. Ada skeptis atau keraguan yang meninggi, yang naik. Ini juga salah ya. Kita lihat strengthening healthcare infrastructure to handle future pandemics efficiently. Nah, ini positif nih. Dia menunjukkan adanya harapan gitu ya, adanya
development atau kemajuan yang mungkin terjadi di masa depan. Kita lihat yang D dulu. Yang D, dependence on single approach, neglecting others, mengabaikan yang lain. Sementara yang tadi enggak ya, mereka justru mempromosikan banyak cara. Yang E, decreasing emphasis. Nah, ini juga menurun ya. Ini juga kata negatif. Jadi kalau misalkan ada kata negatif, berarti ini jawabannya juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Oke, jadi kita hari ini udah belajar tentang comparative text analysis. Gimana sih caranya kita melihat informasi yang ada di dalam dua teks? Bisa jadi dia bertolak belakang atau seperti yang tadi ternyata mereka itu saling melengkapi ya teksnya. Nah, karena udah tahu nih caranya, yuk kita cari-cari latihan-latihan soal dan membiasakan diri untuk membaca teks-teks tersebut. Sekian untuk hari ini, semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share video ini untuk teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe YouTube EduLab Indonesia. Bye!